politik dinasti apa ya? Dinasti itu biasa. Jangan terkecoh. Ini bukan perihal politik dinasti, tapi rekayasa hukum dan pelecehan demokrasi. Almas Sakibiru, pemohon Judicial Review pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres dan cawapres. Ia adalah penggugat paling spesial. Gugatannya dikabulkan sebagian oleh MK. Nyatanya, ia adalah pengagum berat Gibran Rakabuming Raka. Alasan ia mengajukan judicial review dalam perkara ini karena kagum pada sosok Gibran. Maka jelas sudah, adanya permohonan ini spesial untuk Gibran. Putusan MK. Dalam prosesnya terdapat banyak kejanggalan. Perkara yang diajukan Almas sempat ditarik tetapi tetap dilanjutkan oleh MK. MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Almas, sang martir. MK secara akademik dan hukum salah dalam mengambil putusan ini karena menambahkan norma baru dari undang-undang yang diperkarakan. Sebagai negatif legislator, MK tidak semestinya melakukan tindakan ini. Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara jelas namanya dicantumkan oleh pemohon dalam perkara ini. Maka menjadi terang benderang di sini terdapat unsur konflik of interest, abuse of power, nepotisme, dan pelanggaran formal. MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagar tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD, kembalikan ke situ. Selepas putusan MK, Gibran resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Selesai sudah tugas sang ayah dibantu sang paman dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk menghantarkan Gibran menjadi cawapres. Koalisi gendut pun tunduk dan melepaskan tahta calon wakil presiden pada sang Nepo Baby yang pengalamannya masih seujung kuku. Apakah partai koalisi Prabowo minim kader berprestasi hingga merebut kader PDI Perjuangan? Atau karena koalisi ini mewakafkan diri menjadi boneka dari Jokowi? Mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Secara legal formal, seharusnya putusan MK tidak bisa berlaku secara langsung. Diperlukan sidang DPR atau peraturan presiden agar Gibran secara sah dapat melenggang dalam kontestasi. Tapi nyatanya, KPU bisa dengan gampang meloloskan Prabowo Gibran walau PKPU 2017 belum diubah. Komisi 2 DPR RI sepakati revisi PKPU terkait syarat usia capres-cawapres. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam rapat tersebut, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, membacakan simpulan tanpa menyampaikan pihak mana dari 9 fraksi partai politik di parlemen yang setuju atau tidak menerima draft revisi rancangan PKPU nomor 19/2023. Sesuatu yang mustahil rasanya, revisi undang-undang bisa secepat dan semulus ini dilakukan. Lengkap sudah, kendali penuh terkondisikan. Kalau kita memilih diam, sangat mungkin jika ke depannya segala kekuasaan bahkan kecurangan terus dilancarkan untuk memenangkan sang anak dan sekelompok tirani di belakangnya. Jelas bagi mereka, hukum tak ada harganya demi sebuah kekuasaan. Nantinya, mereka saling berbagi kursi dan jabatan, sedangkan kita masih menjadi penonton yang hanya mendapat selembar kaos dan sekantung sembako. Pemilu 2024 tidak baik-baik saja. Pilihan di tangan kita, memilih diam atau memilih untuk sadar. Satu suara kita sangat berarti. Kini, waktunya kita yang tentukan apa babak selanjutnya.